Ketika kasih Allah mengejarku. Efesus 2 ayat 1-9. Pernahkah kamu mendengar orang-orang berkata, "Aku tidak layak datang sama Tuhan, tidak layak untuk melayani Tuhan." Pernyataan ini benar jika kita berpikir bahwa kelayakan itu bersumber dari diri sendiri. Ya, mari perhatikan ayat 1-3. Ini adalah gambaran siapa manusia sesungguhnya, yaitu seorang yang sudah mati. Mengapa dikatakan mati? Karena manusia hidup di dalam dosa dan pelanggaran, di mana manusia mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang bekerja dalam diri orang-orang durhaka, hidup dalam hawa nafsu daging, mengikuti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Dan orang-orang seperti ini tentu saja tidak layak, malahan harus menerima murka Allah. Teman-teman, ini semata-mata bukan hanya bicara tentang orang lain, tapi ini juga bicara tentang diri kita sendiri. Kita adalah orang yang jahat, kotor, tidak layak, bahkan pantas untuk menerima murka Allah. Sadarilah hal ini dengan sungguh di hadapannya. Apakah kamu pantas diterima oleh Allah dengan semua noda kejahatan dan pemberontakanmu kepadanya? Sungguh tidak, bukan? Dan betapa sengsaranya diri yang berdosa ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri? Bahkan jika kita menangis dengan air mata yang bercucuran seperti hujan pun, itu tidak cukup untuk membersihkan diri dari dosa. Adakah pengharapan bagi kita? Mari lihat ayat selanjutnya. Ayat 4-7. Ternyata ada harapan yang sungguh memberi kelegaan, yaitu bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, mengasihi kita dengan kasih yang besar dan berlimpah, sehingga Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus Yesus kita dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Pada masa yang akan datang, Ia juga menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi, kita yang tadinya sudah mati, patut dimurkai dan dibinasakan, kini diberi kasih yang berlimpah-limpah, dihidupkan dan akan dibangkitkan serta diberi tempat dalam kekekalan bersama Allah. Dan semua ini kita peroleh bukan karena kelayakan yang bersumber dari diri sendiri, melainkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Ingatkah kamu apa yang Yesus telah lakukan? Ia telah merendahkan diri mengambil rupa seorang manusia, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan oleh karena dosa-dosa kita. Namun ia juga telah bangkit menjadi pembela bagi kita. Ayat 8-9. Kabar baik ini memberi kelegaan yang melebihi semua harta, popularitas, kenikmatan, kekuasaan, atau hal apapun di dunia ini. Kita tidak membayar ataupun mengusahakan apa-apa untuk mendapatkannya, karena usaha dan bayaran kita tidak akan pernah sanggup. Jadi, ini adalah kasih karunia Allah, dan kita terima hanya dengan iman. Ini sangat ajaib. Untuk mendapat nilai yang bagus di kelas saja, biasanya kita harus rela bekerja keras menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang untuk les tambahan dan beli buku-buku. Untuk mendapat kasih dari teman, kita harus berjuang menjadi baik, supaya dia benar-benar menerima kita, padahal dia adalah hanya orang yang sangat terbatas, tidak bisa memberi semua yang kita butuhkan, bahkan tidak selamanya bisa kita andalkan. Namun, lihatlah apa yang dilakukan Allah bagi kita. Dia mencari dan mengejar di saat kita sendiri tidak menginginkannya, bahkan menolak Dia. Dia mencintai di saat kita sendiri membenci Dia, dan kita memilih untuk mencintai dosa dan menjadi budak si iblis. Dia mengorbankan dirinya untuk kita di saat kita sendiri memberontak dan jahat kepadanya. Dia memberi bagi kita dan menyediakan segala yang terbaik dalam kemuliaannya di saat kita sendiri membiarkan diri kita meluncur dalam kebinasaan. Jika demikian, pantaskah kita tetap hidup melawan Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita? Apakah kita mau mempercayai dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Allah? Allah mengenal dan mengasihi kamu.
melebihi dari siapapun yang mengenal dan mengasihi kamu, bahkan melebihi dari dirimu sendiri dalam mengenal dan mengasihi dirimu. Karena itu, tinggallah di dalam kasih-Nya.